Banyak orang Kristen jadi kecewa karena apa? Menganggap dirinya beriman. Tak imani punya kerjaan yang bagus. Saudara, jangan. Dengarkan suaranya, dengarkan firman-Nya. Supaya apa saudara? Engkau tidak menjadi kecewa dengan Tuhan. Satu ayat saudara, Matius 11 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hari ini saudara, engkau yang kecewa dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Supaya koneksimu ini benar. Supaya engkau punya iman yang benar. Saudara coba dinalar ya. Yang punya karep siapa? Kita toh. Tapi kalau enggak berhasil, yang kita marahin siapa? Tuhan. Yang mbok amui itu adalah orang yang bisa nolong hidupmu. Yang kau benci, yang kau jengkelin adalah orang pribadi yang bisa menolong hidup kita. Saudara, kalau engkau tidak berdamai dengan Tuhan hari ini, kau tidak akan bisa kemana-mana. Kita butuh iman, saudara, untuk menghadapi kehidupan ke depan. Kalau engkau tidak berdamai dengan Tuhan hari ini, you will not go anywhere. Banyak orang Kristen yang hidupnya stuck. Banyak orang Kristen yang hidupnya berhenti. Kenapa? Karena dia kecewa dengan Tuhan. Saudara, tidak mudah meletakkan keinginan kita. Tidak mudah meletakkan impian kita. Dan kita ganti dengan impiannya Tuhan. Dengan cerita tentang Tuhan dalam hidup kita. Saya masih ingat saudara di tempat ini. 2019. Yom Kippur. Saudara kalau masih ingat, tulis apa yang kau mau dan kita angkat di depan Tuhan. Betul? Saya sudah tulis semuanya. Saya tulis. Ketika saya angkat, Roh Kudus bicara sama saya gini. Apa yang kau tulis? Kau tulis ini Tuhan. Tulis semuanya. Saya ngomong sama Roh Kudus. Dan dia ngomong gini. Permintaanmu ini bisa dikabulkan oleh Bapa di surga. Saya nulis ada 10 poin saudara. Bayangin. 10 poin itu kalau dikabulkan oleh Tuhan. Wah itu ajaib. Tapi Roh Kudus ngomong gini. Tapi aku punya sebuah tawaran. Maukah engkau meletakkan semuanya itu? Dan izinkan aku. Beri aku akses. Supaya aku bisa menulis cerita tentang aku dalam hidupmu. Saudara, lebih jelas 10 poin yang saya tulis daripada apa yang Roh Kudus bicara sama saya. Lebih pasti 10 poin yang saya tulis. Tapi saya tahu hari itu dalam sepersekian detik itu saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, masa enggak boleh? Enggak gampang sih saudara. Saya masih ingat dari depan situ. Saya turunkan kertasnya. Saya sobek-sobek. Saya ambil kertas putih kosong. Saya angkat ke Tuhan. Dan sambil meneteskan air mata saya ngomong, Tuhan, tuliskan cerita tentang Engkau dalam hidupku. Dan hari ini saudara, semua cerita itu luar biasa. Semua cerita itu tidak ada yang menyedihkan. Karena apa saudara? Inilah cerita tentang Tuhan dalam hidup saya. Hari ini saya bisa share sama saudara. Cerita sama saudara. Kenapa? Karena saya mengizinkan Tuhan. Memang tidak seperti yang saya inginkan. Jalannya tidak seperti yang saya harapkan saudara. Jalannya itu jalan yang penuh dengan sacrifice. Jalannya adalah jalan yang penuh dengan memotong daging kita. Itu jalan yang saya harus lalui. Tapi itu membuat saya punya cerita tentang Tuhan dalam hidup saya. Seperti tongkat yang diukir. Itu yang Tuhan tuliskan dalam hidup saya. Pilihannya tidak mudah saudara. Kau punya impian. Kau punya inginan, cita-cita. Tapi hari ini, mungkin buat beberapa dari saudara, dia sedang berkata, give it to me. And I'll write story about me in you.
berikan kepadaku, dan aku akan tulis cerita tentang aku, cerita tentang Tuhan dalam hidupmu.